Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Abi Sofian Febrianto, dosen dari Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia, dengan bidang keahlian Ilmu Manajemen. Selama menjadi dosen, saya telah mengampu beberapa mata kuliah. Sebagian di antaranya yaitu mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis dan manajemen sumber daya manusia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Sebelumnya, video ini dibuat untuk syarat pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk komponen penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis ini merupakan mata kuliah wajib fakultas yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa di Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah ini memberikan bekal pengetahuan dan wawasan kepada para mahasiswa untuk menguasai ruang lingkup berbagai konsep manajemen dan bisnis. Hal ini diperlukan sebagai bekal dasar untuk mempelajari pengetahuan manajemen dan bisnis yang lebih terperinci pada mata kuliah lanjutan. Kemampuan yang diharapkan setelah menempuh mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu mengkaji pengambilan keputusan melalui kegiatan evaluasi yang didasari oleh prinsip dalam ilmu manajemen dan bisnis. Di samping itu, mahasiswa juga diharapkan mampu merintis serta mengelola bisnis dengan skala kecil. Materi pada mata kuliah ini mencakup konsep dasar manajemen, perkembangan pemikiran manajemen, tanggung jawab sosial dan etika manajerial, fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan, lalu manajemen strategik, manajemen sumber daya manusia, budaya organisasi, konsep dasar bisnis, persaingan, model, dan perencanaan bisnis atau business plan. Untuk point delivery, mata kuliah ini akan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan dengan 2 pertemuan dalam bentuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sedangkan untuk 14 pertemuannya dilaksanakan menggunakan sistem pembelajaran atau mode perkuliahan blended learning dengan mengkombinasikan antara sinkronus dan juga asinkronus. Sinkronus dilakukan secara tatap muka di kelas atau secara tatap maya melalui platform Google Meet yang telah disediakan oleh universitas. Sedangkan untuk asinkronus dilaksanakan melalui penugasan baik individu maupun kelompok dan juga penyusunan proyek. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini lebih banyak bertumpu pada mahasiswa dalam bentuk diskusi, pemecahan masalah, tugas baik individu maupun kelompok, serta project based learning dalam bentuk team based project. Mata kuliah ini menggunakan learning management system yang sudah disediakan oleh universitas, yaitu sistem pembelajaran online terpadu atau disingkat dengan SPOT yang dapat diakses pada laman spot.upi.edu, di mana mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengumpulkan tugas, serta berdiskusi melalui fitur chatroom. Untuk point interaction, interaksi antara dosen dan mahasiswa dapat dilakukan secara real time, tatap maya di kelas, maupun menggunakan Google Meet secara tatap maya. Adapun untuk komunikasi tidak langsung dapat dilakukan melalui WhatsApp group, barangkali jika ada materi yang belum dipahami oleh mahasiswa, maupun selama proses monitoring penyusunan proyek perkuliahan. Untuk poin assessment, biasanya kita di awal perkuliahan membahas yang namanya kontrak perkuliahan, mulai dari pemenuhan administrasi,
unsur penilaian hingga bobot penilaian akhir mahasiswa. Untuk unsur penilaian pada mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis ini didasarkan pada Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2024, di mana terdapat 4 unsur, yaitu partisipasi atau aktivitas mahasiswa selama proses perkuliahan. Yang kedua, penugasan, baik penugasan individu maupun penugasan kelompok. Yang ketiga, asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Dan yang terakhir, yaitu penyusunan proyek proposal bisnis dalam bentuk proposal kreativitas mahasiswa. Melalui proyek ini, diharapkan mahasiswa mampu berkompetisi untuk dapat memperoleh modal dalam menjalankan proyek bisnisnya. Untuk proses pemasukan nilai akhir dilakukan menggunakan sistem input nilai dosen atau disingkat dengan SINDO yang dapat diakses pada laman siak.upi.edu/sindo. Adapun untuk mahasiswa dapat melihat nilai tersebut secara real time melalui sistem SIAK mahasiswa. Nilai yang diinputkan berupa nilai mutu atau indeks prestasi sesuai dengan aturan yang tercantum pada Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2024. Setelah nilai diketahui oleh mahasiswa melalui laman SIAK mahasiswa, diberikan kesempatan untuk mahasiswa melakukan perbaikan nilai sesuai dengan lini masa yang sudah ditetapkan oleh universitas dan kebijakan yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Selanjutnya, dosen dapat melakukan revisi terhadap nilai mahasiswa melalui laman SINDO kembali. Demikian penjelasan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya akan kita saksikan proses pembelajaran yang dilakukan secara luring pada pertemuan kedua di mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis dengan topik seputar perkembangan pemikiran manajemen. Berikut tayangan pembelajarannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini nampaknya sudah hadir semua ya? Tidak ada yang izin? Betul? Ya. Jadi nanti saya update di spot untuk kehadirannya. Mohon untuk ketua kelas, Aliyah, untuk bisa approve di spot setelah selesai perkuliahan. Baik, hari ini kita akan masuk ke pertemuan kedua dari mata kuliah kita, yaitu mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis, yang mana mata kuliah kita ini 4 SKS ya, sehingga cukup panjang untuk perkuliahannya. Baik, mengawali perkuliahan kita di siang hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi di pertemuan kedua ini, saya mau review dulu materi di pertemuan kita yang pertama kemarin. Selain kita bahas RPS, lalu kontrak perkuliahan, kita bahas juga materi terkait dengan konsep dasar manajemen. Ya, apa yang dimaksud dengan manajemen? Masih ingat? Apa? Manajemen itu intinya apa? POAK. P-nya apa? O-nya? A-nya? C-nya? Nah, gampang sekali ya untuk diingat. Jadi kalau misalnya kalian ditanya manajemen itu apa sih? Kan kita program studi pendidikan manajemen perkantoran. Ada kata-kata manajemennya. Kalau ditanya manajemen itu apa? Jawab aja POAK gitu. Baru nanti dijabarkan kalau ditanyain lagi POAK itu apa gitu. Dan itu menurut salah satu teoritisi. Menurut teoritisi lain beda lagi gitu ya. Jadi umumnya memang POAC itu planning, organizing, activating, controlling. Nah, kita masuk ke pematerian di pekan kedua, materi tentang perkembangan pemikiran manajemen. Ya, ini perlu kita pelajari supaya kita tahu bahwa manajemen itu nggak cuma satu aliran aja gitu. Ternyata manajemen itu dulu alirannya ada ini gitu, baru dibantah oleh aliran selanjutnya, baru dibantah oleh aliran selanjutnya. Jadi saling melengkapi, tapi dalam bentuk bantahan gitu. Para teoritisi tersebut. Oke, submaterinya kurang lebih ini. Jadi ada 5 kategori perkembangan pemikiran manajemen yang di breakdown ke sini. Ya, jadi ada berapa ya? Kurang lebih ada 9 ya. Yang pertama, Classical School of Management.
School di sini diartikan sebagai aliran ya, bukan sekolah. Jadi kalau diartikan berarti aliran manajemen klasik gitu. Yang mana di dalamnya ada dua, Classical Scientific School dan yang selanjutnya Classical Administrative School. Jadi ada manajemen, ada administratif penggunaan bahasanya di sini. Lalu yang kedua ada Behavioral Management Theory atau teori manajemen perilaku. Yang ketiga ada Quantitative School of Management atau aliran manajemen kuantitatif. Ya, di dalamnya ada Science Management, ada Operation Management, dan ada Manajemen Information System atau MSI ya kita sebutnya, Manajemen Sistem Informasi. Dan yang keempat ada Quality School of Management, manajemen kualitas ya, aliran manajemen kualitas. Dan yang terakhir adalah Contingency School of Management atau aliran manajemen kontingensi. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu Classical School of Management. Ini fase yang pertama ya, yang tadi Classical Scientific School. Jadi aliran ini muncul akibat adanya kebutuhan untuk efektivitas dan juga efisiensi dalam perusahaan ya. Kalau di kita kan efisiensi itu lebih kepada penghematan, tapi kalau di mereka efisiensi itu lebih kepada gimana caranya dengan tenaga yang sama bisa menghasilkan lebih banyak lagi gitu. Nah, berfokus pada penemuan cara terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi fokusnya itu adalah menemukan cara terbaik. Outputnya adalah one best way atau satu cara terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan. Daripada pekerja itu diminta untuk berimprovisasi cara kerja mereka, lebih baik kita tentukan gitu. Sama dengan di kita ada istilah yang namanya SOP ya, Standar Operasional Prosedur gitu, atau POB lah, Prosedur Operasional Baku. Nah, itu turunan dari aliran klasik ini. Nah, pencetusnya salah satunya adalah Taylor. Taylor ada dua orang ya. Kita anggap satu orang lah karena suami istri ya, Gilbert. Nah, yang pertama adalah Taylor. Jadi Taylor itu dulu bekerja di salah satu perusahaan pertambangan yang mana di perusahaan tersebut Taylor ini melihat bahwa cara-cara kerja para buruh itu nggak efektif. Ada yang kerjanya mendekati efektif, ada yang sangat tidak efektif gitu. Sehingga Taylor tuh menegaskan bahwa sebetulnya mereka itu hanya mengerjakan sepertiga dari yang mereka bisa kerjakan gitu. Artinya sedikit sekali ya. Akhirnya Taylor itu mencoba suatu cara ya supaya mereka itu bisa kerja dengan lebih efektif dan juga efisien. Sehingga Taylor tuh dijuluki sebagai bapaknya manajemen saintifik karena di situ ada proses perhitungan di situ. Ya. Jadi ketika Taylor melihat itu, akhirnya oleh Taylor disesuaikan lagi skopnya karena memang di situ pekerjaannya memindahkan biji besi kalau tidak salah ya. Jadi skopnya itu bentuknya harus seperti apa, lalu cara nyekopnya itu harus seperti apa gitu, sehingga hasilnya itu lebih efisien. Nah, Taylor tuh klaim bahwa mereka itu hanya mengerjakan sepertiga dari yang harusnya mereka bisa kerjakan. Dan ternyata setelah diterapkan caranya Taylor, itu produktivitas perusahaan naik 200%. Artinya sesuai ya. Kan kalau 200% itu berarti berapa kali lipat? 3 kali lipat. Kalau 2 kali lipat itu 100% kan kenaikannya. Ya. Kalau 200% berarti 3 kali lipat. Sama berarti kenaikannya 3 kali lipat. Sesuai lah ya. Lalu Taylor juga menulis buku judulnya Principle of Scientific Management tahun 1911 yang mana setelah terbit buku ini orang mendeklarasikan bahwa scientific management itu lahir di tahun 1911 sesuai dengan bukunya Taylor. Nah, terinspirasi dari Taylor, ketika Taylor itu menggagas terus ceramahnya didengar oleh Frank dan Lillian Gilbert, mereka tuh terinspirasi dua orang nih. Akhirnya mereka resign dari kerjaan mereka. Ya, setelah itu mereka bikin suatu studi yang mempelajari terkait dengan gerakan pekerja. Jadi pekerja yang digunakan itu adalah pekerja yang memasang bata untuk bikin tembok gitu. Nah, hasil analisis awalnya menunjukkan bahwa sebetulnya mereka itu rata-rata menggunakan 18 gerakan untuk pasang satu bata aja. Dan akhirnya setelah dianalisis, diefisienkan, itu cukup menggunakan 2 gerakan aja. Saya juga nggak tahu kenapa bisa 18 gerakan ya, mungkin ambil bata dulu, masukin, terus semennya gitu, batanya diginiin. Pokoknya totalnya 18 dan akhirnya bisa dibikin sampai 2 gerakan. Dan Frank dan Liliana Gilbert ini merumuskan yang namanya 17 gerakan yang mereka namakan dengan 17 gerakan itu namanya ini. Nih, namanya 17 gerakannya. Der Blitz. Ada yang tahu nggak kenapa namanya Der Blitz?
Der Blick tuh kebalikan dari kata Gilbert. Ya. Kalau dulu mungkin ini ya, mungkin belum terlalu marak ya, jadi keren sekali gitu. Ya, S-nya karena 17 gerakan jadi jamak ya. TH-nya nggak dipisah gitu, tetap disatukan. Gitu ya. Ini 17 gerakan yang dirumuskan oleh Gilbert, Frank dan Lillian Gilbert ya. Mereka sampai resign untuk mempelajari yang namanya gerakan pekerja ini. Oke, saya hapus dulu. Nah, gagasan dasar dalam scientific management itu adalah membangun standar baru tentang cara kerja. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, cara baru gimana caranya, cara itu paling efektif gitu. Nggak boleh orang berimprovisasi, harus pakai cara itu. Lalu memilih, melatih, dan mengembangkan lebih baik daripada membiarkan pekerja menentukan sendiri cara mereka bekerja gitu. Karena hasil yang kita tentukan, cara kerja yang kita tentukan itu sudah berdasarkan hasil studi kita. Lalu membangun semangat kerja antara pekerja dan manajemen untuk memastikan pekerjaan telah sesuai dengan prosedur. Nah, ini yang dilakukan oleh Taylor waktu itu. Jadi Taylor tuh mewajibkan setiap orang harus kerjanya itu seperti ini, sesuai dengan SOP. Nah, sementara orang itu, apalagi buruh ya mungkin, itu kita tidak bisa paksakan gimana cara mereka kerja gitu. Dan akhirnya gimana cara Taylor supaya semua orang tuh mau menggunakan cara baru itu? Ada yang tahu nggak kira-kira? Tekniknya gimana? Mereka memberikan insentif untuk yang menerapkan cara baru. Jadi otomatis orang tuh ya boleh-boleh aja nggak menerapkan, cuman nggak dapat insentif lebih nanti. Dan ini lebih ya, insentif lebih artinya tidak mengurangi insentif dari yang sebelumnya gitu. Itu caranya jenius sekali. Lalu yang terakhir adalah pembagian kerja yang jelas antara pekerja dan juga manajemen. Jadi ada pekerja mengerjakan bagian operasional dan juga ada manajemen yang mengerjakan urusan manajerial. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam aliran Classical School of Management. Classical Administrative School. Yang ini lebih mengarah pada hal-hal administratifnya lah atau hal-hal manajerialnya. Penekanannya lebih pada prinsip-prinsip manajerial ya dibandingkan dengan cara-cara kerja baru. Lalu teoritisi, ada dua orang penggagas di sini mempelajari arus informasi dalam organisasi dan menekankan pentingnya pemahaman tentang bagaimana suatu organisasi itu bekerja. Tokohnya ada dua orang di sini. Ada Henry Fayol. Pernah dengar nama Henry Fayol? Pernah ya? Mungkin sebagian dari kalian juga sering kutip pendapat dari Henry Fayol. Beliau ini seorang insinyur pertambangan dan penggagas 14 prinsip manajemen. Ada 14 prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Lalu yang kedua adalah Max Weber. Nah, Max Weber ini adalah individu yang sangat menentang yang namanya otoritas kepada satu personalitas. Artinya perusahaan, menurut beliau perusahaan kalau misalnya mau profesional, mau bagus, ya itu dikelolanya secara profesional juga. Artinya ada struktur organisasinya gitu. Jadi nggak harus turun temurun dari kakeknya nanti udah mau meninggal diturunkan ke bapaknya udah meninggal diturunkan ke anaknya gitu. Bukan seperti itu kalau misalnya menurut Weber. Nah, Weber ini meyakini bahwa manajemen harus impersonal dan punya struktur organisasi. Dan juga beliau ini penggagas yang namanya birokrasi. Pernah dengar kan birokrasi? Sering dengar, tapi tahu artinya nggak birokrasi apa? Ada yang tahu? Birokrasi kira-kira apa? Biasanya identik dengan perizinan yang hierarkis, artinya alur atau proses suatu perizinan gitu ya, birokrasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi sebetulnya menurut Weber itu birokrasi adalah model organisasi yang ideal. Jadi model organisasi yang ideal disebut dengan birokrasi menurut Weber. Dan menurut Weber, birokrasi itu atau model organisasi yang ideal di dunia itu tidak pernah ada. Jadi orang tuh hanya berupaya, cuman nggak pernah menemukan yang pas. Nah, nanti nyambung ke aliran contingency juga. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke dalam aliran pemikiran manajemen yang terakhir, yaitu aliran contingency School of Management atau aliran manajemen contingency. Nah, contingency itu atau kontingensi lah, bisa dikatakan sebagai aliran situasional juga. Di sini aliran manajemen kontingensi disebut juga sebagai aliran situasional. Kenapa aliran situasional? Karena aliran ini sebetulnya aliran yang menepis semua aliran. Kalau aliran yang lain itu kan mengatakan bahwa harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Tapi aliran ini mengatakan bahwa
Tidak seperti itu. Harusnya ditanganinya sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan situasinya. Muncul sebagai hasil riset tahun 1960-an dan 1970-an yang merupakan penolakan terhadap aliran saintifik, karena waktu itu aliran saintifik sedang tinggi-tingginya gitu. Nah, menurut aliran kontingensi, perubahan lingkungan, ketidakmenentuan zaman, dan lain sebagainya, itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pada efektivitas manajerial di berbagai bentuk organisasi. Jadi, ada juga yang berpendapat bahwa aliran kontingensi ini adalah aliran jika maka. Jika A, maka B. Jika kondisinya seperti ini, maka penanganannya cocok dengan aliran saintifik tadi gitu. Tapi kalau misalnya perusahaannya apa, belum tentu cocok dengan aliran saintifik begitu. Ya. Dan ini beberapa tokohnya ya. Kalau ini fotonya sudah berwarna. Kalau tadi fotonya masih hitam putih ya, menunjukkan bahwa alurnya dari 1911 dulu Taylor itu sampai dengan saat ini gitu. 1969. Makin ke sini teknologi makin canggih sehingga fotonya juga berwarna ya. Nah, kurang lebih seperti itu materi kita di hari ini. Sebelum kita masuk ke bagian evaluasi, barangkali ada yang mau didiskusikan, silahkan ya. Baik, pertanyaan yang bagus sekali ya. Sebelum saya jawab, saya ingin lempar dulu. Barangkali di antara teman-teman di sini ada juga yang berpikiran bahwa lebih tinggi mana sih gitu antara manajemen dan juga administrasi. Dan barangkali ada yang punya tanggapan tersendiri. Silahkan, ada yang mau menjawab barangkali? Ya, April dulu. Ya. Baik, terima kasih April. Selanjutnya tadi Alia angkat tangan juga. Kalau Alia, gimana pendapatnya? Oh, kebalikan, ya. Iya. Baik, terima kasih Alia. Dan jawaban yang betul adalah April dan Alia. Artinya dua-duanya betul ya, tidak ada yang salah. Karena memang ada 3 pendapat ya, yang pernah saya baca. Yang pertama berpendapat bahwa administrasi itu lebih luas daripada manajemen, karena administrasi itu lebih kepada pengelolaan organisasi, sedangkan manajemen itu lebih pada pengelolaan divisi-divisi atau departemen-departemen dalam organisasi. Lalu yang kedua berpendapat bahwa manajemen itu lebih luas, karena administrasi itu dipandang sebagai hal-hal yang sifatnya clerical atau catat-mencatat, tulis-menulis gitu. Miriplah dengan pekerjaan di perkantoran gitu, administrasi. Jadi pengelolaan divisi atau departemen bahkan organisasi disebutnya dengan manajemen. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan bahwa manajemen itu sama persis dengan administrasi. Jadi tidak ada perbedaannya. Sama posisinya, hanya berbeda bahasa saja gitu. Nah, menurut kalian nih, pertanyaan lanjutan untuk kita diskusikan, kira-kira kenapa bisa ada aliran yang menyatakan bahwa pengelolaan adalah manajemen dan pengelolaan adalah administrasi gitu. Nah, mengingat kembali bahwa prodi kita prodi pendidikan manajemen perkantoran. Satu-satunya prodi perkantoran yang menggunakan istilah manajemen, kalau tidak salah ya di Indonesia gitu. Sisanya menggunakan administrasi semua, pendidikan administrasi perkantoran atau administrasi perkantoran saja. Ada yang tahu nggak kenapa kira-kira manajemen itu ada, lalu administrasi itu ada, dan maknanya itu sama? Ada yang tahu? Bisa ya masuk ke logika terkait dengan hal tersebut. Jadi itu ada proses pengkerdilan makna administrasi berarti ya. Yang tadinya administrasi itu pengelolaan jadi lebih kepada catat mencatat. Sama di bank juga kalau kita mau bikin rekening kan ada biaya administrasi gitu, atau biaya pengelolaan. Padahal maksudnya biaya ini ya, biaya adminnya gitu, adminnya yang bekerja. Nah, sebetulnya dari referensi yang saya coba telusuri terkait dengan perbedaan manajemen dan administrasi, itu ada satu pendapat yang saya ambil. Pendapat yang saya ambil tuh menyatakan bahwa dulu Indonesia ketika masa penjajahan, kita kan bahasanya dibina lah ya, dibina oleh Belanda. Belanda itu mengajarkan kita bahwa pengelolaan organisasi itu disebut dengan administrasi. Lalu setelah mulai masa-masa transisi kemerdekaan, setelah merdeka, Indonesia itu banyak mengirimkan para pemuda untuk belajar ke Amerika. Atau yang menggunakan aliran Amerika lah gitu, umumnya Amerika. Dan di situ mereka belajar bahwa pengelolaan organisasi adalah manajemen. Seperti itu. Sehingga memang berdampingan antara
referensi yang menggunakan istilah administrasi dan juga referensi yang menggunakan istilah manajemen sekarang. Walaupun memang lebih banyak ya kalau di buku-buku, di jurnal-jurnal kita menemukan referensi itu menggunakan istilah manajemen seperti itu. Baik, nah sebagai penutup perkuliahan kita, saya ingin coba berikan satu pertanyaan lagi kepada kalian. Menurut kalian kenapa para teoritisi itu bisa berbeda pendapat mengenai manajemen? Ada yang mau coba jawab? Baik, situasi berarti ya. Nah, saya sebetulnya betul dan saya akan menambahkan. Jadi menurut Robin dalam bukunya, kenapa teoritisi itu bisa berbeda pendapat? Karena mereka diibaratkan seperti ini. Gajah, katakan saya gambar gajah lah ya, gini ya. Walaupun nggak mirip-mirip gajah, maaf lah ya. Nah gini gajah, ada buntutnya dikit. Nah gini, ya katakan ini gajah lah gitu. Nah teoritisi itu, menurut Robin nih, teoritisi itu melihat gajah itu tidak keseluruhan, melainkan ada yang melihat bagian ininya aja gitu. Oh belalainya gajah. Mereka ketika ditanya gajah itu seperti apa? Oh gajah itu seperti ular karena panjang, karena melihat belalainya aja. Terus ada juga yang melihat ini kakinya gitu. Ketika ditanya gajah itu seperti apa sama orang yang belum pernah lihat gajah, gajah tuh kayak pohon soalnya tinggi gitu. Ada juga yang berpendapat bahwa gajah itu seperti rumah karena dia ngelihat badan gajah aja besar, kayak rumah gajah itu besar gitu. Sehingga itulah yang menyebabkan setiap orang tuh punya pendapat yang berbeda. Setiap teoritisi juga punya pendapat yang berbeda sesuai dengan yang disampaikan Aliyah tadi, karena memang kondisinya seperti itu, situasinya juga berbeda. Ya, baik, ini menjadi materi terakhir kita dalam pertemuan ini. Untuk evaluasi pembelajaran kita di pertemuan kedua ini, materi tentang perkembangan pemikiran manajemen, kalian bisa akses di sini di QR ini. Nanti akan mengarah ke Google Form, atau kalian juga bisa akses di spot pertemuan kedua di kolom tugas ya, di menu tugas. Kalian bisa akses di situ ya. Nah, selanjutnya untuk materi di pekan depan itu kalian sudah bisa akses nanti di spot di pertemuan ketiga materinya, dan juga bahannya kalian bisa akses di situ. Mudah-mudahan tidak ada terkendala ya ketika mengakses untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Saya rasa cukup ya untuk perkuliahan kita di hari ini, karena memang jamnya juga sudah habis, jadi bisa kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan juga atensi kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang saya buat untuk komponen penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran sebagai syarat dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Pendidikan Indonesia, pimpinan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, dan juga pimpinan di Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada para dosen di Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran, para mahasiswa, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan video ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.